Perkenalkan, nama saya Francisco Saverus Ranggaputra Adrianto dengan NIM 2253141157. Di sini saya yang pertama membuat event adapter. Di event adapter itu ada eh, kelas event adapter. Di sini berfungsi untuk menampilkan data dengan tampilan. Kemudian membuat dan mengatur view holder. Membuat dan view holder ada di kelas ini. Oke, yang ketiga mengatur untuk mengklik item di sini create of fun and create view holder. Kemudian untuk menyesuaikan tampilan event status di sini menampilkan view. Selanjutnya ada event. Event ini ada validasi input data yang file ID, string, title, dan segala macamnya. Kemudian ada pengecekan format, terus format tanggal dan waktu, dan itu saja. Selanjutnya ada statis. Di statis ini ada pengecekan apakah ada event di fungsinya, kemudian mempresentasikan setiap status fungsi get per catch-nya. Kemudian di sini ada event repository. Event repository ini memiliki mengambil semua event yang sudah tadi dimasukkan dalam code sebelumnya, kemudian mengambil data dari event berdasarkan ID, kemudian membuat event baru atau create event. Setelah itu menghapus atau mendelete event, kemudian membuat statis event, delete event, statis nih, buat statis event. Oke, itu saja, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christopher Spengai dengan NIM 2253144143. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya sebelumnya, yaitu saya di sini akan menjelaskan beberapa kelas berikutnya, yaitu API Client, Constant, Dialog Helper, sama Main Activity-nya. Yang pertama itu ada API Client. Nah, jadi kelas API Client itu berfungsi untuk menangani semua kasus komunikasi HTTP antara aplikasi yang kami buat dengan server, di mana semua proses get, post, put, and delete itu dilakukan di satu tempat. Kemudian ada beberapa metode yang kami gunakan di sini. Yang pertama itu ada get request, di mana metode get ini digunakan untuk mengambil data dari server, di mana dia itu mengirimkan request ke URL, kemudian menunggu respons dari server, serta jika berhasil HTTP itu, maka data berupa JSON itu akan dikembalikan. Jika gagal, error dibaca sebagai error string. Kemudian di sini ada metode post, di mana metode post ini mengirim data ke server dalam format JSON. Jadi dalam proyek ini server tidak menerima format JSON, jadi metode ini hanya sebagai cadangan. Selanjutnya di sini ada post form. Metode ini kami buat karena server hanya menerima data menggunakan format application. Misalnya itu name sama dengan nama event plus baru, dan location sama dengan kampus. Nah, metode ini mengirim from data dan membaca
response server. Kemudian ada yang terakhir itu metode delete request. Nah, di metode delete ini dipakai untuk menghapus data dari server melalui HTTP delete. Kemudian di sini untuk singkatnya itu, jadi API Client ini adalah sebuah kelas yang menjembatani antara aplikasi yang kebuat dengan server, di mana semua request ke API, baik mengambil data, menambah, mengupdate, atau melakukan itu, yang dilakukan itu di dalam kelas API Client ini. Kemudian selanjutnya itu ada kelas konstan. Nah, kelas konstan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua nilai tetap yang digunakan aplikasi. Tujuannya itu agar lebih rapi, mudah dibaca, dan ketika ingin mengubah URL atau label cukup mengubah di kelas ini. Jadi di sini ada API configuration-nya itu ini menggunakan link yang sudah ditetapkan, di mana base URL-nya itu HTTP 104 dan lainnya. Kemudian ada status event, yaitu upcoming, ongoing, complete, cancel. Selanjutnya itu ada filter event, di mana ini yang digunakan di main activity untuk menampilkan semua event tanpa menggunakan filter. Selanjutnya ada fungsi bantuan. Ada dua fungsi penting yang kami gunakan di sini, yaitu pertama get status label, di mana di sini mengubah suatu bahasa Inggris menjadi label bahasa Indonesia. Contoh ongoing, di aplikasinya itu akan berganti menjadi akan datang. Begitu juga selanjutnya. Kemudian ada get status colorless, di mana dia ini mengembalikan file background drivable sesuai status event. Misalnya itu ongoing, maka backgroundnya itu akan background status ongoing. Ini background menambahkan beberapa file ini. Selanjutnya ada dialog helper. Nah, dialog helper ini adalah kelas helper yang bertugas menangani semua dialog aplikasi event ini, di mana fungsinya supaya di kode main activity tetap bersih dan tidak penuh dengan logis dialog. Kemudian di sini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu show dialog, mana dia itu menampilkan from input judul, tanggal, waktu, dan lokasi, serta lainnya. Kemudian dia itu juga memvalidasi input menggunakan event validate. Selanjutnya ada metode show detail, terus show delete confirmation, di mana di sini dia berfungsi untuk mengkonfirmasi ketika kita menghapus event, maka akan muncul pop-up apakah yakin ingin menghapus. Nah, di sini juga akan minta konfirmasi hapus atau batal. Kemudian ada metode extract from data, di mana itu yaitu membaca semua edit text dan spinner dari dialog form dan mengubahnya menjadi map string yang dikirim ke repository, event repository. Nah, selanjutnya di sini kelas utamanya itu main activity. Jadi main activity adalah halaman utama dari aplikasi event management. Di sini data event ditampilkan, difilter, dan diunduh. Baik, selanjutnya ada kelas main activity-nya atau kelas utamanya itu. Jadi main activity itu merupakan halaman utama aplikasi, di mana itu ini merupakan tampilan utama dari aplikasinya.
dalam kelas One Activity ini kami membuat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi onCreate, di mana itu dia menghubungkan semua komponen tampilan, kemudian mengatur adapter recycle view, nih, kemudian mengatur tab filter, kemudian mengatur tombol tambah untuk membuat event baru di aplikasinya, kemudian menampilkan tombol load statistik. Kemudian di sini ada initiate view, kemudian ada juga setup recycle view. Di sini digunakan untuk menampilkan daftar event, kemudian adapter ini menggunakan 3 aksi, yaitu view event, edit event, sama delete event. Kemudian di sini ada setup layout, di mana tab layout yang diatur di sini ada semua akan datang berlangsung selesai. Kemudian ada juga fungsi setup web, kemudian load event, kemudian load statistik, update statistik, create event, dan lain-lain. Nah, mungkin selanjutnya, oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait output atau tampilan dari aplikasi event manajemennya, di mana ini merupakan tampilan dari aplikasi event manajemen yang kami buat, di mana di sini ada menu akan datang, berlangsung, sama selesai. Nah, di sini ada menu plus, ini berfungsi untuk create event, di mana di sini saya coba buat event dengan nama Brian 243. Tanggalnya jadi di sini saya sudah membuat mengisi form pengisian untuk membuat eventnya, di mana ada 6 event, tanggal, waktu, dan lain-lain. Kemudian kita klik tombol simpan, maka akan menampilkan event berhasil dibuat. Mungkin kita coba lihat di servernya. Tadi event saya bernama Brian 143. Ini di sini event yang saya buat itu telah muncul, di mana memiliki ID 208, waktunya jam 12 siang, tanggalnya itu tanggal 12 bulan 12, lokasinya LKJB. Kemudian untuk deskripsi dan kapasitasnya bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya kita mencoba melakukan get by ID, di mana ID-nya tadi 208, kita coba masukkan di get by ID. Ya, maka akan menampilkan file JSON seperti ini. Kemudian kita coba update event, maka akan muncul pop-up di mana meminta konfirmasi. Nah, di sini kita bisa mengedit update event, kemudian kalau misalnya tes aplikasi. Nah, di sini kita udah bisa mengupdate, maka akan muncul lagi pop-up event berhasil diupdate. Nah, di sini akan melakukan revision berikut. Nah, mungkin berikutnya itu coba hapus eventnya dengan ID yang sama 8, maka akan muncul pop-up lagi, yakin ingin menghapus event ini. Coba kita oke.
event, maka akan muncul tampilan event berhasil dihapus. Oke. Nah, di sini kita coba cari, maka event yang telah dihapus tidak akan muncul lagi. Ketika kita refresh, nah di sini berkurang jadi 13 event aja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.